Hari ini 13 September 2024, balik dengan saya untuk bahas XAUSD. Kita ngomongin dan sekarang teman-teman bisa perhatikan XAUSD berhasil break dan menuju new all time high-nya. Ya, tentu ini adalah berita yang bagus sebagai holder buyer dan berita yang kurang menarik sebenarnya untuk para seller. Tapi yang perlu kita perhatikan apa? Yang perlu kita perhatikan adalah pergerakan yang terjadi dalam XAUSD seperti ini menandakan there's a big chance kalau misalnya US Federal Reserve memang akan menurunkan suku bunga. Jadi ini orang-orang yang sudah price in di market. Target saya ini sampai di akhir tahun ya, saya nggak ngomong di dekat-dekat ini. Di akhir tahun tuh di Desember, XAUSD potensial ke 2.700, potensial. Jadi kalian jangan potong-potong ngerasa, oh karena bisa ke 2.700 saya buy dari sekarang tutup mata karena ke 2.700, it's not. Potensial. Dengan catatan apa ya? Soft landing kah, hard landing kah, atau no landing at all? Teman-teman kalau misalnya bingung soft landing, hard landing, no landing, teman-teman search aja di internet what is soft landing, hard landing, dan no landing at all in terms of US economic. Now we check, teman-teman bisa perhatikan di sini strong bullish. Kalau misalnya kita berharap buy di mana yang terbaik, tentu kita berharapnya di 2530 lagi teman-teman. Ya, which is adalah area yang sebelumnya menjadi patokan kita untuk entry. Dan kondisi sekarang strong bullish, nanti nggak ada lagi yang ngehalangin dia untuk drop. Saya nggak bisa tarik Fibonacci retracement, kenapa? Karena there's a big chance kalau misalnya ini kan belum dianggap sebagai salah satu base barunya ya. Jadi masih ada kemungkinan besar dia break lagi. Jadi lebih baik yang kita patok adalah gimana caranya kita ngeliat dalam time frame yang lebih rendah. But now yang saya bisa jelaskan ke kalian adalah fokus utama it's only buy. Ya, it's only buy. Teman-teman mau nge-sell bisa manfaatkan retracement dalam time frame kecil, tapi kalau misalnya ngomongin time frame besar, it's going to be buy. Kecuali nanti malam ini kan ada news ya. Yang menurut saya newsnya juga nggak akan gitu pengaruh sih. Cuma export price index, import price index, lalu Michigan one year inflation expectation. Malah bisa jadi katalis untuk mendorong penguatan lagi. Selain itu 30 year bond auction, teman-teman lihat sudah mulai nurun ya. Previously 4.314, sekarang jadi 4.015. Dan ini juga terjadi di 10 year note auction juga, 2 year note auction juga. Artinya apa? Ya obligasi-obligasi Amerika Serikat sudah mulai menurun ini imbal hasilnya. Yang artinya ada switching lah, atau switching portofolio ya, diversifikasi portofolio ke tempat yang lain. Salah satunya mungkin orang-orang mulai betting on gold. Dan now we back on Oanda. Sorry, kita balik ke Oanda. Saya akan tunjukin di H4. Di H4 ini sudah strong. Ini saya hapus dulu. Strong bullish, nggak ada lagi balik-baliknya, tapi ada gap yang ditinggalkan ya sama pergerakan seperti ini. Dimanakah gap yang ditinggalkan itu lebar teman-teman ya di sini. Ini adalah dari 2535 sampai 2545. Terlalu lebar sih sebenarnya, nggak masalah. Tapi kalau misalnya saya ambil dari pertama kali dia bullish, misalnya kita ambil dari bawah sini, pertama kali dia bullish 618-nya ada di 2527 at least. Ini bisa jadi patokan lah. Seandainya nanti dia drop ke sana, itu adalah area baik buat buy. Apakah bisa buy sekarang? Menurut saya bisa kalau misalnya still going up like this. Ya, bisa dengan catatan ya selalu close seperti ini kan, close-nya nggak ada berhenti. Dan kapan sih kita bisa mulai nge-sell? That's actually a good question. Teman-teman bisa perhatikan di sini bullish, break. Apa yang terjadi nextnya? Base. Kondisi ini yang kita tunggu. Dan ini nggak bisa kita tunggu dalam waktu yang secepat mungkin. Kenapa? Karena pembentukan base ini kan H4 ya. Ini butuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 candlestick H4. Means ini adalah 32 ya. 32 jam. 32 jam, 1 hari lebih untuk kita tahu dia pembentukan base-nya. Dan ini hari Jumat ya, teman-teman tahu Jumat seperti biasa kadang dia volatile pergerakannya. Jadi berharap dia bisa drop signifikan tuh menurut saya tidak ada dalam opsi saat ini ya. Nah, kita ngomongin di H1. Di mana aja sih area kita bisa entry? Sell ada nggak? Nggak ada. Menurut saya nggak akan ada sell sampai dia ngebentuk base. Dan base-nya tuh baru ketahuan nanti di London session. Karena kita butuh banyak catatan. Yang kita tahu sekarang apa? Yang kita tahu sekarang cuma the highest levelnya aja. Hanya ini yang kita tahu. Di 2570. Hanya ini aja. Maksudnya apa? Ini terjadi sama seperti sebelumnya. Coba kita ngomongin sebelumnya ya. Misalnya di sini teman-teman perhatikan the highest level kan di sini. Ya, the highest levelnya ini 2554, 2555. 2555. Highest levelnya. Teman-teman lihat up nggak berhasil break, up nggak berhasil break, up nggak drop di sini, up nggak berhasil break. Ketika dia berhasil break, what will happen? Lanjut bullish. Ya, lanjut bullish. Ini kalau saya ubah jadi garis. Ini nanti nextnya di sini lagi. Ini up-nya juga sama nih. Di 2559.
Kalau saya ubah candlestick, up, nggak berhasil break. Ini juga sudah nembus tapi nggak berhasil break. Nembus nggak berhasil break. Nembus nggak berhasil break. Ini nggak ada nembus sama sekali. Akhirnya dia berhasil breakout. Ya, dia berhasil breakout. Dan teman-teman sekarang lihat di sini. Ini kan kalau saya tarik, ini kan sama ya. Nembus, nggak berhasil, dan sekarang dia ketahan. Artinya apa? Ya kalian nggak akan bisa nge-sell yang benar-benar nge-hold sampai nanti kebentuk base. Ini sebenarnya ada harapan tadi di sini, ada base harapan. Tapi dia break lagi, berarti dia still going up karena memang momentumnya yang kuat. Dan kondisi sekarang ini yang kita tunggu kan. Gimana? Apakah dia ada potensial untuk nggak berhasil breakout? Karena sekali dia nggak berhasil breakout, dia akan bentuk base-nya lumayan lama sebelum nanti dia baru bergerak signifikan kembali. Jadi drop up lagi. Mungkin akan naik sampai sini, tapi nanti drop lagi di sini, baru bolak-balik lagi di sini. Ya, ini adalah karakteristik dari market si XAUSD-nya. Kalau misalnya teman-teman menyaksikan atau gimana ya, teman-teman lihat aja setiap kali dia membentuk all time high baru. Misalnya pergerakan di sini. Bullish. Ketahannya kapan? Ketahannya waktu dia bentuk base. Di sini lagi. Bullish, ada base, bullish lagi, base lagi. Dan teman-teman lihat setiap kali dropnya, sellernya itu signifikan teman-teman, bener-bener kuat. Drop, baru nahan lagi, drop, nahan lagi. Sedangkan saat ini kita nggak pernah nemuin yang dropnya sebanyak itu. Makanya berharap di London Session, kita berharap nanti masuk di London Session, ada potensial dia drop terlebih dahulu. Dan kalaupun drop, ini adalah area paling bagus buat nge-buy. Tentu ini adalah area paling bagus buat nge-buy karena ini adalah base-nya. 2557, 2556. Ya, jadi ketika nanti dia drop lagi 2557, 2556, saya punya conviction ini 2558, 2556 di sini. Saya punya conviction kalau misalnya dia akan kembali rebound. Jadi drop ke sini untuk lanjut lagi bolak-balik, dan ini akan menjadi new base-nya. Seandainya dia beneran ketahan di 2570. Kalau enggak ya teman-teman ngulang lagi terus begitu. Dimana area buy yang paling nyaman tentu di bawah banget teman-teman, 2527-an, 2535 di sini. Ya 25 di area-area fair value gap yang terbentuk. Itu adalah area paling nyaman buat teman-teman nge-buy. Tapi kalau misalnya kita ngomongin basically dari pembentukan yang sekarang, sebenarnya banyak banget. Satu tadi di 2558, 2557. Baru nanti di 2551, 2550. Ya kan? Baru nanti lanjut ke 2530-an ini. Gitu. Banyak banget sebenarnya area untuk nge-buy. Kenapa ya? Karena it's just gonna be another blowout untuk lanjutkan penguatannya. Nggak ada lagi momentum dia melambat gitu. Dan teman-teman ingat ya, setiap kali nanti dia mulai melambat, teman-teman itu akan ngeliat langsung di market. Nggak perlu teman-teman nanya ini melambat ya atau nggak. Kalian sendiri yang langsung akan otomatis ngelihat hal itu terjadi. Ya, otomatis. Saya beneran bilang otomatis. Ini saya ulangin lagi ya. Misal seperti ini, base up, drop kencang, ketahan, nggak berhasil nge-retest di atas. Ya, teman-teman lihat, nggak berhasil nge-retest, nggak kuat untuk nembusin 2365, drop lagi, nggak kuat lagi. Kapan dia berhasilnya? Ketika dia bullish. Ini news ini harusnya, ya Jumat 5 Juli, ini NFP. Bullish, baru ketahan lagi. Ya, jadi kalau sekarang it's only going to be buy and buy. Sampai beneran dia ketahan di 2570. Jadi 2570 dia nyala patokan kita saat ini aja sebagai ya our resistance, new resistance yang kita tahu. Kalau 257 nggak berhasil di break, dia drop, dia nge-retest lagi 257 nggak berhasil di break, barulah teman-teman bisa ada potensial untuk nge-sell. Sell-nya pun sebatas scalping. Karena apa? Karena sekali teman-teman dihajar sekali lagi naik, dia punya potensial naiknya lebih kencang. Bisa sampai ke berapa? Menurut saya paling jelek aja itu ke 2580. Ini kan sekarang 2567 kan, dan menurut saya paling jelek banget itu ke 2580. So be careful untuk teman-teman sekalian yang trade-nya ya. Be careful untuk teman-teman yang trade-nya sekalian. Dan nothing to be worried about, karena nanti saya pasti akan share untuk mappingannya. Walaupun nggak akan banyak yang bisa saya share, karena kalian sendiri ngelihat marketnya seperti apa. Jadi ya semoga nanti ada rezekinya lah bagi kita untuk trade di hari ini.